Selamat pagi, nama saya Dionysius Eka Priyono, NIM saya 191041776 kelas E daerah. Saya akan memberi jawaban mengenai UTS analisis lingkungan bisnis. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawab. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. 2. Jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawabannya, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTLE. Jawabannya, PESTLE adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan legalitas hukum dalam kurung hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. 4. Apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Jawabannya, strategi non-pasar adalah cara untuk mengejar tujuan strategis melalui pengaruh politik dan sosial. Bagian manajemen itu melibatkan pemerintah, regulator, masyarakat sipil, dan media. Strategi non-pasar membantu kelompok mendapatkan pengaruh dan menggunakannya untuk keunggulan kompetitif mereka. 5. Pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Jawabannya, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan eksternal karena merupakan faktor yang terjadi di luar perusahaan. Pandemi COVID-19 sangat luar biasa meningkat sehingga banyak mempengaruhi bisnis yang ada di Indonesia. Terkhususnya di Kalimantan Barat, banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Dan banyak juga bisnis-bisnis yang tutup karena kekurangannya pelanggan. Pandemi COVID-19 terkhususnya di Pontianak yang saat ini juga masih belum berakhir dan membuat pendapatan perusahaan khususnya di lingkungan bisnis menurun. COVID-19 sampai saat ini belum bisa diatasi tapi bisa dicegah. Hanya saja dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Nomor 6. Penjelasan PESTLE analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan untuk mencegah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. 1. Politik faktor atau faktor politik. Faktor pertama yang mengevaluasi melalui PESTLE analisis adalah faktor politik. Faktor ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah dan pemerintah dapat berdampak pada perusahaan dan brand. 2. Ekonomi faktor atau faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan konsumen dan tingkat pengangguran. Faktor-faktor ini mungkin memiliki dampak jangka panjang langsung atau tidak langsung pada brand. Faktor ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Selain itu, perubahan ekonomi dapat mempengaruhi metode permintaan
model permintaan atau penawaran produk. Akibatnya hal ini juga mempengaruhi caramu menentukan harga produk dan layanan. 3. Sosial faktor atau faktor sosial. Dalam PSL, dimensi sosial yang dimaksud adalah karakteristik demografis, norma, adat, istiadat, dan nilai-nilai populasi di mana organisasi beroperasi. Ini termasuk tren populasi seperti tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi usia, distribusi pendapatan, sikap karir, penekanan keselamatan, kesadaran kesehatan, sikap gaya hidup, dan hambatan budaya. 4. Teknologikal faktor atau faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar secara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini mengacu pada intensif teknologi, tingkat inovasi, otomatisasi, dan pengembangan. Perubahan teknologi dan jumlah kesadaran teknologi yang dimiliki oleh target pasar. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan untuk memasuki atau tidak memasuki industri tertentu, meluncurkan atau tidak meluncurkan produk tertentu, atau melakukan aktivitas produksi di luar negeri. 5. Ilegal faktor atau faktor hukum. Faktor ini mungkin memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik, namun termasuk dalam faktor ini adalah undang-undang yang lebih spesifik. Misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Cipta dan Paten, serta Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan. Kamu perlu mengetahui apa yang ilegal dan apa yang tidak ilegal agar promosi dan penjualan produk dapat berjalan dengan sukses sesuai etika. 6. Environmental factor atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan baru muncul ke permukaan baru-baru ini. Faktor ini menjadi penting karena meningkatnya kelangkaan bahan baku, target polusi, dan target jejak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk aspek ekologi dan lingkungan secara cuaca, iklim, penyimbangan lingkungan, dan perubahan iklim yang terutama dapat mempengaruhi industri. Selain itu tumbuhnya kesadaran dan akan potensi dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan produk yang ditawarkan. Terima kasih.